Ini yang baru dimasukkan. Jadi namanya telurnya terbatas nih, urat-urat seperti ini yang dikatakan fertil. Yang nggak fertil, kan kemarin banyak pertanyaan di video sebelumnya. Ini di sini nih. Nah, ini seperti laba-laba, terus ngurat-ngurat, ini namanya telur fertil. Yang nggak fertil apakah bisa dikonsumsi, Mas? Sangat bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya rekan-rekan, kembali lagi kita ke channel Peternak Muda. Sore hari ini kita tetap kembali lagi ke kandang sayek. Nah, hari ini orangnya pun sayek, wong. Dan bincang-bincang. Penyakit tulangnya kambuh. Dia punya dulu riwayat kecelakaan, jadi kakinya patah, disambung kambuh sambungannya. Update ayam broiler kawin bangkok. Ternyata begitu diturunkan bangkoknya bisa ngawini. Jadi bisa kawin. Nah, hasilnya fertil apa enggak, Mas? Nanti akan kita cek bagaimana sih hasilnya, fertil apa enggak. Nah, nanti akan kita cek. Tentunya ini kemarin sudah ada yang komen katanya anaknya putih atau seperti apa. Sebenarnya ini materi sebenarnya. Kalau ini statusnya benar parent stock dikawinkan dengan ayam bangkok, ini sebuah materi, bisa dipisahkan. Betinanya bisa untuk materi, anakannya nanti loh ya, jantannya untuk bisa materi. Tapi saya rekomendasikan pilih betina yang warnanya gelap, pilih jantannya yang warna gelap. Walaupun toh nanti jelas yang mendominasi warna putih. Itu anakannya ini bisa jadi materi untuk kita silangkan lagi ke yang lain. Kita ambil genetik dari ayam broilernya ini. Genetik pertumbuhannya cepat. Nanti mau dibagi nanti mau dibagi nanti mau dibagi bagaimanakan, Mas. Nah, ada dua caranya begini. Itu silang bangkok ya. Ini tak ajarin cara simpelnya. Seumpama ini parent stock, kita silangkan dengan bangkok, kita ambil taruhlah jantannya atau betinanya, anak dari kedua ini betinanya. Jadikan bangkok parent stock broiler, anaknya yang betina. Kita ambil dia supaya produksi telurnya tinggi. Nah, bisa kita menggunakan apa? Betina tadi kita silangkan, anaknya tadi kita silangkan dengan ayam jago atau jantan ayam Arab. Nah, dua metode atau siklus itu tadi sudah cukup lumayan untuk kita menciptakan varian ayam yang pertumbuhannya agak cepat, yang produksi telurnya lumayan cepat. Itu sudah lumayan. Ya, wis diceluk aku wong. Nah, jadi akan kita cek. Wis ya Allah, kandang piye to iki, coy? Hei. Kita yang ngajarin Pak Lurah Sardiman, Pak Lurah udah ini dia malah kayak gini, wong. Ya karena modal dan ini. Nanti waduh, di syuting kita akan cek. Kita akan ngecek telur fertilnya. Di telur terus digambar-gambari. Endi sing fertil? Tok, Pak. Tok ngene. Hah? Ngene. Oh ya wis budek iku. Halo. Oh. Ini telur fertil rekan-rekan. Tuh, jadi ini adalah gambaran telur fertil usia piro ya? Seminggu, urung ana minggu. Belum ada seminggu ya. Kuwi infertil, fertil juga. Nih. Ini yang baru dimasukkan. Jadi namanya telurnya terbatas nih, urat-urat seperti ini yang dikatakan fertil. Yang nggak fertil, kan kemarin banyak pertanyaan di video sebelumnya. Ini di sini nih. Nah, ini seperti laba-laba, terus ngurat-ngurat, ini namanya telur fertil. Yang nggak fertil apakah bisa dikonsumsi, Mas? Sangat bisa. Terus ada yang pernah pengalaman, saya pecah kok malah kuningnya ambyar. Nah, caranya begini. Itu karena dia masih kaget atau adaptasi dari suhu panas, terus kita pecah. Caranya kita diamkan dulu, minimal disimpan di suhu ruangan, atau bagusnya lagi ke kulkas, nanti dia nggak akan ambyar.
Tapi kalau seumpama itu nggak bisa dikonsumsi ya rekan-rekan ya, saya jelas sudah dikomplain dari bertahun-tahun yang lalu kalau telur invertil yang saya jual itu nggak bisa dikonsumsi. Malah yang bahaya adalah ketika telur yang kita jual itu telur yang belum kita seleksi fertil atau tidaknya. Itu bahaya. Bahayanya di mana? Embrio bisa berkembang dengan cara penyimpanan atau bahkan dengan sinar matahari. Jadi bisa jadi telur yang fertil tadi ketika dipecah mau buat orang jamu, itu dia fertil ada urat-uratnya, itu nggak bisa dikonsumsi. Digerak-gerak. Yang usia berapa? Paling tua? Okay. Nah ini usia yang paling tua kan. Gerak-gerak loh. Nah tuh gerak-gerak tuh dalamnya. Nah muter-muter kayak wonge bareng berdua. Mas, yang ciri-ciri telur fertil tapi mati mas, yang tadi itu kan. Nah sekalian jelas. Nah ini telur yang tadinya fertil tapi mati. Nih cirinya adalah ditandai dengan garis seperti ini. Ini mati tak? Mati. Nah mati, nggak berkembang. Kalau rekan-rekan masukkan itu satu umur, ciri yang paling gampang adalah ketika yang lain sudah gelap, terus ini seperti ini sendiri, berarti ini udah nggak mungkin jadi kopior. Itu bisa dikonsumsi? Nggak bisa, karena sudah ada sel-selnya seperti kayak darah seperti ini. Itu masuknya di mana? Masuknya untuk jamu jago atau jamu sapi atau jamu ternak, itu masuknya seperti itu. Nah, ini cara pengecekan simpelnya seperti ini dibantu. Nah, tuh fertil. Kemungkinan siklusnya tetap sama 21 hari untuk menetas. Nah, dan kita akan bahas ulas sekalian di sini tentang mesin tetas yang kita jual. Jadi mesin tetas yang kita jual ya seperti ini keadaannya kurang lebih. Jadi pembalikannya cuma diginikan. Nah, pagi sebelum mau kerja, balik kerja sore balik, mau tidur dibalik. Ya cuma diuyak seperti itu. Terus mau yang full otomatis mas ada. Tetapi full otomatis kalau menurut saya itu begitu dia mau netas masih membutuhkan mesin tetas seperti ini. Simpelnya adalah kalau full otomatis memang nggak perlu bolak-balik mas Bayu. Cuma yang kalau saya sih, kalau bagi saya yang kegunaannya untuk menetaskan. Kenapa harus mahal kalau kita bisa seperti ini? Nguyaknya cuma ya simpel aja kok. Orang anak kecil aja juga bisa nguyak. Cuma diginikan oh. Nah, wes grinding nih, kul grindingnya rono. Apakah mesin tetas kapasitas seperti ini 300 ini diisi telur hanya beberapa butir ini nggak bisa menetas? Tetap bisa. Ini buktinya ini nanti akan menetas walaupun ruangannya seperti ini. Cuma memang yang perlu kita atur adalah penempatan airnya atau kelembapan airnya. Ini kan nggak diisi full 368. Kalau 368 kelembapannya terlalu tinggi. Bohlamnya pun sama, tetap hidup semua. Jadi untuk kapasitas 300, ini 300 apa nih? 300. Kapasitas 300 kita membutuhkan bohlam 8. Neon apa bohlam sih sebenarnya? Bohlam 8 biji. Dengan pengaturan suhu kita pakai suhu di 38. Semua yang kita buat mesin tetas dari veteran muda, termostatnya nggak kaleng-kaleng, termostatnya pakai yang lumayan mahal. Mungkin kalau dengan ongkir bisa sampai 200 sampai 250 ribu itu ongkirnya. Bahkan malah ini yang kita pakai sendiri malah lebih jelek daripada yang kita jual, karena nggak didempul, nggak di ya malah lebih elek. Jadi bagus yang kita jual, nggak dilis. Nih ini menunjukkan bahwa yang nggak dilis pun daya tetasnya bagus, yang nggak didempul daya tetasnya bagus. Apalagi kalau kita dempul, kita lis, otomatis suhunya akan tetap terjaga. Kayak digambar orang. Oh, ya Allah, kok opo? Yin dan yang ngomong ini ilmu Cina. Jadi rekan-rekan, saya minta doanya untuk Insinyur Bayu ini kakinya supaya cepat sembuh, supaya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Karena ini kakinya linu. Nah, jadi itu rekan-rekan. Nah, nih pembersihannya. Contohnya gunanya lubang. Aduh, nggak apa-apa dibuka kayak gini. Gunanya lubang ini ketika netas ada bulu-bulu halus atau retak-retakan telur, tinggal kita sapu ke sini. Di samping itu pun ini adalah cara untuk mengatur
daripada kelembapan. Pokoknya yang sudah dibikin Insinyur Bayu ini siap pakai. Jadi rekan-rekan tinggal masukkan air ke nampan, masukkan telur, beres. Insya Allah daya tetas, insya Allah kita jamin tidak akan di bawah, paling parah tidak akan di bawah angka 80% kalau telur fertil. Bahkan tempat saya waktu itu pernah di angka 95%, itu juga sudah lumayan bagus. Oke rekan-rekan, begitu ulasan tentang nih telur, buka meneh, telur ayam broiler yang gede-gede seperti telur bebek. Ini seukuran telur bebek. Ini nanti hasilnya seperti apa, nanti akan coba kita silangkan. Saya masih pesen, jujur saya masih mau ambil ayam golden. Tuh katanya bagus, atau kalau nggak ada nanti pakai jago ayam Arab merah. Nanti coba kita akan bermain dengan ayam broiler itu tadi, jadinya seperti apa. Oke, saya akhiri itu saja. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Salam bukolur.